Shalom saudara, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai sekarang kita masih diberikan anugerahnya untuk beribadah. Kita mau datang kepada hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur. Kami tahu dalam setiap musim hidup kami, rancangan-Mu yang selalu indah bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan. Siang hari ini kami mau datang mengucap syukur kepada-Mu. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Kami mau tetap percaya, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Kami naikkan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya. Kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi kami, Tuhan. Rancangan-Mu yang selalu indah di dalam hidup kami. Indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Kami mau tetap percaya. Ku tetap percaya Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bahkan di saat kami lemah, kami tahu Engkau yang menopang hidup kami. Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan. Engkau perisai dan penolong kami yang setia. Engkaulah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu terhubung dengan-Mu. Kami tahu Engkau yang menggenggam tangan kami. Kasih-Mu tak pernah lepas dari setiap kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Tuhan yang hanya mati, tapi Engkau bangkit bagi kami. Dan karena Engkau bangkit, kami tahu masih ada harapan yang luar biasa bagi Amin. kami. Tidak ada sesuatu yang sudah terlanjur, tidak ada sesuatu yang tidak ada pengharapan. Karena Engkau bangkit, Engkau beri pengharapan yang baru bagi setiap kami. Karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka roh jiwa dan tubuh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berapa banyak yang percaya hari ini bahwa Tuhan sudah bangkit, angkat tangan saudara, ya. Karena kita punya Tuhan bukan hanya mati, tapi Dia bangkit bagi setiap kita. Dan kita bersyukur ya, kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berusaha untuk membunuh Yesus, karena mereka berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Ya, kalau sesuatu itu sudah mati, maka nggak ada harapan lagi, saudara. Kita ingat ketika Lazarus mati, Yesus berkata jangan takut, ya dia itu nggak mati. Tapi saudara-saudaranya Maria, Marta berkata, terlambat Tuhan kau datang, dia sudah mati. Kenapa kau datang? Dia sudah mati dan sudah berbau busuk. Karena bagi sebagian orang, ya memang kenyataannya seperti itu. Sesuatu yang sudah mati maka tidak ada harapan lagi. Apa yang mati dari hidupmu hari ini? Mungkin kau berkata, ya nasibku sudah seperti ini, udah mati, nggak ada harapan. Ya aku udah nggak bisa lagi apa-apa, ya rumah tanggaku sudah mati, ya harapanku sudah mati, atau ya anakku sudah sakit, nggak ada harapan. Ayo saudara, dengar baik, hari ini ada sebuah kabar bahwa Yesus bangkit. Ya, bahwa Yesus bangkit. Orang yang masih berharap langsung cepat-cepat bilang amin. Tapi yang imannya mati diam aja dia. Saya bisa lihat dari sini. Apapun keadaanmu percaya hari ini Yesus sudah bangkit. Nah, itu baru hidup, amin. Tepuk tangan buat jemaat yang imannya mulai hidup. Jangan duduk di gereja tiap minggu tapi imanmu mati. Banyak orang begitu. Tiap minggu duduk di gereja tapi imannya mati. Dan kalau imanmu mati nggak akan terjadi sesuatu atas hidupmu, saudara. Dengar baik, hari ini Tuhan Yesus bangkit. Kemarin Jumat Agung kita memperingati kematiannya. Dan ketika Yesus mati semua orang bersorak, bahkan iblis juga tersenyum. Tapi iblis lupa bahwa ketika Yesus hidup, dia udah bilang sama murid-muridnya, aku akan diserahkan dan aku akan mati. Tapi belum selesai, hari yang ketiga aku akan. Makanya kalau dengar firman jangan setengah-setengah. Ya, cuma dengar mati, murid-murid nangis. Mereka lupa bahwa Yesus bilang hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, banyak dari kita berhenti cuma sampai di mati tok. Ya sudah terlanjur. Ya saya udah sakit, masa depanku sudah begini, sudah begini. Hello, jangan berhenti di situ. Karena bagi orang yang percaya bahwa Yesus bangkit ada pengharapan yang baru, yang pasti di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita lihat dulu Matius 27 ayat yang ke-62. Judul perikopnya, kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, ya Tuan, kami ingat, ya ayat 63, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya, justru orang-orang Farisi, orang-orang berdosa ingat Yesus ngomong 3 hari dia akan bangkit. Tapi murid-muridnya tidak ingat. Mereka cuma sedih Yesus mati. Tapi orang-orang itu ingat bahwa ya dia bilang waktu dia masih hidup, dia berkata bahwa dalam waktu 3 hari dia akan bangkit.
Ingat pernyataan Yesus, aku akan merobohkan bait Allah ini, tapi dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ini yang Yesus maksud. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa 3 hari dia akan bangkit. Itu tertulis di dalam Lukas 16 ayat 21, nanti saudara baca di rumah. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu sedih ketika mendengar Yesus sudah ngomong. Ingat ya, Yesus bukan gak ngomong, Yesus ngomong dia akan diserahkan, disiksa, dibunuh, tapi hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, kita ini percaya Tuhan Yesus tuh bukan dongeng loh. Saya kalau pergi ke Israel, saya tuh melihat, wow, ini bukit Golgota tempat Yesus disalib. Wow, ini rumah Imam Kayafas. Dan untuk membuktikan semua kebenaran itu diteliti oleh para arkeolog, melibatkan orang-orang pinter, orang-orang yang hebat. Ya, ada pohon zaitun di Taman Getsemani yang diperkirakan pohon itu berumur ya sejak zaman Tuhan Yesus 3.000 tahun. Mungkin orang dunia akan berkata, saya pun waktu itu enggak percaya. Saudara percaya ada pohon 3.000 tahun umurnya? Tapi saudara, akhirnya saya menjadi percaya. Ya, pohon zaitun itu sulit untuk mati. Kalau dia hidup di iklimnya, kalaupun sudah mati batangnya, ketika ada musim baru dia selalu keluar tunas baru. Waktu saya di Israel, saya tanya sama guide-nya, sorry ya, saya bukan orang yang mudah percaya, walaupun saya Kristen, saya percaya Yesus, tapi saya nggak gampang percaya. Masa ada pohon 3.000 tahun tuh apa yang bisa membuktikan? Karena kita ini akan ngomong ke seluruh dunia, ya, dan di dunia ini bukan hanya orang bodoh, banyak orang pintar. Lalu dia bilang sama saya gini, Bu, tidak bisa sembarangan untuk mengatakan pohon ini 3.000 tahun dari zaman Tuhan Yesus itu tidak bisa sembarangan. Karena di sekeliling kita itu ada ahli-ahli, ada para arkeolog, ada ahli peneliti di dunia ini, dan kita tidak mungkin bisa ngomong pohon ini dari zaman Yesus kalau tidak menurut penelitian. Saya tanya sama dia, penelitian apa yang bisa membuat orang yakin, para ilmuwan yakin bahwa pohon ini berasal dari 3.000 tahun yang lalu. Dia berkata, Bu, untuk bisa menyatakan sesuatu itu ribuan tahun dan para ilmuwan bisa menentukan ini dari tahun berapa, ya ditemukan fosil, oh ini sudah 3.000 tahun yang lalu atau ini 200 tahun lalu, dari mana? Ada sejenis karbon yang namanya karbon 14. Setiap penelitian yang didapat itu fosil atau pohon atau mayat atau bangkai atau harta karun, karbon itu dipakai oleh para ilmuwan untuk menentukan bahwa ini dari berapa ribu tahun lalu. Itu namanya karbon 14. Saya baru percaya. Dan Yesus itu, saudara, kalau saudara pergi ke Israel, kita akan melihat, oh iya ya benar. Kenapa saya selalu kalau bawa grup, saya masuk dari Jordania, itu dari Gunung Nebo. Sejarah Alkitab, Musa pertama kali dilihatkan Tuhan tanah perjanjian, dia itu masuk dari Nebo. Lalu dilihatkan di bawah tuh Yeriko, itu adalah tanah perjanjian, tapi kamu gak bisa masuk, kamu berhenti di sini aja. Jadi Alkitab itu nyata, sejarah fakta itu Alkitab benar-benar ada. Jadi kalau orang berkata Yesus gak bangkit, ya nggak bisa kamu ngomong begitu, karena di Alkitab tertulis, dan Alkitab ini sudah ribuan tahun lalu, bahkan sebelum agama-agama lain muncul. Dan itu sudah tertulis, saudara. Dan dikatakan pada waktu itu mereka bilang begini mereka datang menghadap kepada Pilatus. Dia itu waktu hidup, dia bilang hari ketiga dia bangkit. Lalu mereka bilang begini, ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, maka murid-muridnya mungkin akan datang mencuri mayat Yesus
Lalu mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, maka apa? Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Mereka bilang kalau sampai direkayasa murid-murid curi mayatnya dan bilang dia betul bangkit, maka bahaya ini. Berita tentang kebangkitan Kristus sangat menakutkan bagi mereka. Karena walaupun mereka sudah bunuh Yesus, kalau memang dia benar-benar bangkit, ini bahaya saudara. Sampai akhirnya kubur Yesus dijaga saudara. Dan Alkitab berkata, kita baca ayat yang berikutnya dikatakan apa? Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ya, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Saudara perlu tahu dulu, kuburan zaman dulu itu bukan kayak kuburan zaman sekarang yang ditimbun pakai tanah. Di Israel zaman dulu orang kubur orang itu seperti di Toraja itu saudara, di gua-gua. Ya, jadi Yesus itu kuburannya dikubur di satu gua, lalu ditutup pakai pintunya dari batu, didorong, mayatnya itu ditidurkan di dalam gua itu. Ya, jadi ketika itu Yesus dijaga kuburnya saudara dengan tentara di depan, dengan harapan tidak ada muridnya yang datang untuk mencuri jenazahnya. Tapi kita lihat Matius 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat telah Tuhan turun, ia dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu ia duduk di atasnya. Jadi batunya itu terguling karena ada apa? Gempa bumi. Batunya guling saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi ada sejarah yang mencatat penjaga itu melihat peristiwa kebangkitan Kristus. Lalu dikatakan, ya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya, saya di Instagram ada angkat foto saya di depan kuburan Yesus ya. Yang memang diperkirakan ya itu cocok dengan tempatnya di mana Yesus salib. Di samping itu Golgota, kita jalan sebentar ke samping, sesuai cerita Alkitab dikatakan ada sebuah taman di situ. Ya, dan taman ini ya dipercaya saudara ini dekat sekali dengan Golgota. Kita hanya jalan ya, ini dikatakan ya Garden Tomb. Dulu ini adalah taman pemerasan anggur. Lalu seorang yang bernama Yusuf Arimatea, dia orang kaya, dia membeli ya taman itu untuk jadi kuburan keluarganya. Jadi dia siapin satu kuburan di situ untuk orang tuanya. Ya, lalu ketika Yesus itu sudah disalib di Bukit Tengkorak, Alkitab berkata Yusuf meminta izin untuk mengambil mayat Yesus dan dia taruh di kuburan keluarganya yang baru dia bangun. Orang dulu sebelum mati mereka menyiapkan kubur ya. Jadi ini kuburannya itu dia simpan di situ. Ya, katanya guide saya di Israel bilang gini, ibu tahu tapi ini gak ada di Alkitab ya, cuma lelucon. Waktu Yusuf pulang istrinya marah-marah. Kenapa sih kamu pinjamkan kuburan keluarga kita ya buat ngubur Yesus? Kata Yusuf begini, tenang cuma 3 hari dipinjem. Ya, habis itu karena dia mau bangkit. Yusuf akhirnya dia kan menjadi murid Yesus saudara. Dia tahu bahwa Yesus akan bangkit. Ya, jadi waktu istrinya marah-marah terus istrinya bilang, oh iya ya, jadi tenang cuma 3 hari.
Ya, pinjemin aja. Ini adalah kuburan keluarganya Yusuf sebenarnya. Ya, orang kaya. Jadi makanya juga di Jakarta sekarang udah pada ikut-ikutan. Orang kaya mulai beli kubur, saudara. Ya, saya pernah melayat di Heaven itu di Jakarta, itu San Diego Hills ya. Banyak orang-orang kaya beli tanah di situ untuk kubur. Itu kayak taman. Masuk itu bukan kayak kuburan, saudara, seperti lagi healing. Ya, rumputnya hijau, pohon-pohon, tanaman bagus. Lalu ada ibu yang bilang sama saya gini, saya sudah beli Bu di sini 5 karena kami sekeluarga 5. Oh, berapa Bu? Sekian miliar. Oh, jadi ibu sudah beli 5. Saya tanya, kapan masuknya Bu? Kaget dia, saudara. Ya aduh, ibu jangan bilang begitu dong. Oh, biasa orang kalau sudah siap-siap lubangnya siap masuk juga. Nah, ibu ngapain beli kalau belum siap masuk? Ya, mending tuh duit dipakai untuk penginjilan, ya, bangun gereja kecil di desa, topang pelayanan penginjilan. Ngapain lu beli kubur? Saya tanya, kapan mati? Belum tahu. Malah takut. Jadi kapan masuk Bu? Ya ampun ibu, jangan dong, tolak dalam nama Yesus. Lah kenapa kau sudah beli lubang? Miliar, saudara. Ya kenapa? Karena di kubur itu katanya, ya kalau kuburnya bagus kan seperti di sorga toh. Padahal yang menentukan kau ke sorga itu bukan kuburanmu. Biar kau mau dikubur di San Diego Hills, di mana-mana yang kelihatannya bagus. Kalau hidupmu waktu kau hidup di dunia, kau tidak bangkit bersama Kristus, maka percuma. Nah, hari ini kita tahu nih, Yesus, Alkitab mencatat walaupun mereka berusaha menjaga makam Yesus, tapi Alkitab juga mencatat dia bangkit. Nah, sekarang kita harus tahu nih, Yesus itu bangkit untuk apa, saudara? Ya, jangan sampai kita juga menjadi Kristen, tapi kita nggak tahu, ya, buat apa tuh Yesus itu bangkit? Lalu kita ini cuma jadi orang yang hidupnya ya begitu-begitu saja, saudara. Kita Kristen tapi kita nggak pernah ngalami kuasa kebangkitan Kristus. Ada orang, saudara, puluhan tahun hidupnya nggak berubah, nasibnya juga nggak berubah. Saudara mau seperti itu? Saya nggak mau, saudara. Karena Tuhan itu punya rencana yang besar bagi hidup kita, amin. Ya, nggak usah lihat ini malaikat 2 pakai baju putih jalan ke depan. Orang Kristen ini kalau ada orang jalan dia lihat semua ya. Dipikir itu malaikat, dia cuma mau kasih saya kipas angin, saudara ya. Puji Tuhan, akhirnya dia mengerti, memang panas ya. Saudara, jadi dikatakan kita ini harus sungguh-sungguh memiliki juga kuasa Paskah itu dalam hidup kita. Jangan cuma tiap tahun rayakan Jumat Agung Paskah, tapi hidup kita nih gini-gini terus. Duduk di kursi begitu terus, nggak pernah ada perubahan. Hari-hari ini kalau saudara lihat di media sosial, ya saya itu baca, saudara, ada kata-kata yang lebih horor, yang menakutkan. Persiapkan hidupmu karena waktu engkau hidup hari-hari ini cuma tinggal 5 tahun lagi. Wih, saya kaget kok, cuma tinggal 5 tahun apa? 2030 diperkirakan akan terjadi perubahan besar bagi kehidupan di dunia ini. Kenapa? Kita akan memasuki era teknologi yang begitu canggih, yang namanya sekarang kemampuan dan kecanggihan AI. Ya, enggak usah lihat kipas angin yang dibawa, lihat saya saja. Ya, cuma kipas angin so gagal fokus lagi ya. Saudara, kecanggihan AI itu perlahan akan mulai menggeser ya keahlian manusia yang cuma pas-pasan. Sekarang kita lihat ya, kayak saya tuh kemarin waktu saya operasi itu kan dokternya bilang nanti itu operasinya Bu pakai robot AI. Jadi dokter sudah nggak usah belah, dia nggak usah lagi utak-atik ginjal saya. Hanya robot yang dimasukin ke dalam ginjal, lalu robot itu yang kerja. Dokter cuma pegang kontrol dari komputer. Saya bilang sama suami saya, lah terus tuh dokter ngapain dulu dia sekolah susah-susah membedah ginjal. Oh ini ada di sini begini-begini, sekarang nggak usah. Ya saya tuh baca artikel itu sangat luar biasa. Dia bilang begini, saudara, dunia tidak akan pernah menunggu kamu berubah.
Dengar baik-baik saudara. Kamu mau berubah atau tidak, dunia ini akan terus berubah. Dan kalau kamu tidak berubah, kamu kegilas oleh dunia. Orang Kristen sekarang, ya enak cuma bilang, aku percaya Yesus sudah bangkit. Oh dia mati buat aku, terus ngapain kita? Diam-diam aja. Ya, tapi kalau di gereja hebat, Allah bangkit, bersoraklah, yeay. Tapi dalam hatinya malaikat, lu kapan bangkit? Lu kapan berubah hidupmu? Ya, kapan kamu itu, ya Alkitab bilang kapan orang bijaksana akan benci dengan keadaannya yang seperti itu aja dan gak pernah berubah. Dunia tidak akan pernah menunggu kamu untuk berubah. Kalau kamu tidak mau berubah sekarang, maka dunia akan melindasmu tanpa rasa bersalah. Saudara, dunia ini terus berubah loh. Tapi orang Kristen hanya terbuai. Oh percaya Tuhan menyertai dan dia gak pernah melakukan apa-apa. Dia gak pernah berusaha untuk merubah dirinya yang sakit jiwa. Hello? Yang dikit-dikit tersinggung, yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit kelakuannya gak pernah berubah. Makanya saya banyak melihat orang Kristen yang hidupnya, nasibnya gak pernah berubah. Begitu aja terus dia. Karena suka nyanyi, aku masih. Nah itu dia. Nyanyinya itu terus. Aku masih seperti yang dulu. Dengar baik saudara. Iya. Kalau pegang handphone di tanganmu, jangan kau pakai itu handphone untuk hal-hal yang tidak berguna. Naikkan pengetahuanmu, jangan cuma sibuk tiktokan terus. Tapi tingkatkan pengetahuanmu supaya kau gak juga mudah tertipu dengan dunia ini. Nanti ada pendeta muncul sepertinya sakti. Saudara, saya melihat tahun ini emas akan naik. Terus saudara bilang, benar ya itu pendeta ngomong, itu berita sudah dari 6, 7, 10 tahun lalu. Cuma itu pendeta dia baca pengetahuan, lalu dia nubuatkan. Dan orang Kristen yang tidak mengerti zaman bilang, luar biasa loh nubuatannya terjadi. Dari 10 tahun lalu saya sudah tahu emas itu akan naik. Makanya saya kalau ada duit, saya cicil emas sedikit-sedikit. Karena emas Jawa Daniel ini tidak naik harganya. Walaupun berat badannya naik terus timbangannya. Ya, tapi dia bukan emas murni. Dengar baik-baik saudara. Hari-hari ini bangun dari tidurmu. Ya, ayo punya pengetahuan, bangun belajar, bergerak, bangun kekuatan, ya, bangun imanmu karena ya kita nggak punya banyak waktu, dunia ini akan terus sekarang banyak keahlian manusia yang mulai digeser oleh kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi. Bank-bank sekarang udah banyak memecat orang apalagi di luar negeri. Mereka cuma pakai komputer yang lebih pinter, lebih nurut. Bahkan di Jepang, sekarang pria Jepang udah nggak mau nikah sama perempuan, dia nikah sama robot. Ada pria Jepang 5 kali cerai, terakhir dia nikah sama robot langgeng. Dia ditanya, kenapa kau kawin sama robot? Karena robot tidak cerewet, tidak mata duitan. Ya, robot itu nggak emosian. Jadi saya nikah sama robot. Robot sekarang diciptakan bisa memuaskan kebutuhan biologis manusia. Makin gila dunia ini. Saya cuma bilang gini, belum aja kau ya lagi berhubungan sama robot, robotnya korslet, mati kau kesetrum. Tapi ini dunia yang kita hidupi sekarang ini begini saudara. Kalau engkau tidak memilih untuk berubah hari ini, maka kegilas kita. Ya pendeta enggak belajar, pendeta enggak mau bekerja, enggak mau maksimalkan kekuatanmu, enggak mau maksimalkan potensimu, kau diam aja. Apalagi generasi muda sekarang cuma kebanyakan di depan handphone, scroll tiap hari. Ini setan sedang bekerja luar biasa. Yesus sudah bangkit, tapi kita juga harus bangkit, jangan diam aja. Waktu ini hari-hari ini tidak terlihat tapi berjalan semakin cepat. Saya baca
Kenapa sekarang prediksi tentang 2030 begitu gencar? Sebagian orang berkata persiapkan hidupmu, waktumu tinggal 5 tahun, 2030 akan terjadi sesuatu yang besar. Saya baca berita Jepang lagi mempersiapkan panitia kiamat untuk 2030. Kenapa ini Jepang mempersiapkan panitia kiamat 2030? Karena sudah diprediksi akan ada asteroid besar yang ukurannya hampir sama dengan bumi, katanya akan bertabrakan. Ya, nah kalau itu terjadi maka benar kiamat. Nah Jepang lagi mengumpulkan ahli-ahli IT, bagaimana caranya meloloskan bumi ini, bagaimana caranya untuk mereka mungkin bisa miringkan asteroidnya atau bagaimana. Tapi saya baca saudara, ya nggak bisa dilawan juga kalau sudah waktunya Tuhan. Ya kalau memang sudah waktunya juga mau kiamat, maka siap-siap juga kau. Harus berubah hidup, amin. Saya nggak suruh saudara berubah, pergi sekolah sampai ke Cina, cari S2, S3, saudara. Dengan perkembangan teknologi hari-hari ini. Ya jangan anak-anak muda jangan berpikir kau muda terus ya. Tanpa kau sadari, kau berkata, iya ya saya ternyata sudah 30 ya. Saya juga baru sadar, iya saya sekarang sudah 50 ya. Waktu ini cepat saudara. Karena Alkitab berkata di akhir zaman memang waktu akan dipercepat ya. Perputaran waktu sekarang tidak sama lagi dengan dulu. Memang masih 24 jam, tapi rotasi bumi ini makin cepat. Kenapa? Karena gempa, karena banyak faktor saudara. Makanya kita nggak sadar, baru jam sekian, tahu-tahu udah sore ya. Saya kemarin pergi janjian, ayo pergi makan nasi kuning 8.30. Balik-balik ke rumah, udah jam 4 ya, abis ini udah mau janjian lagi, makan lagi malam. Cepat sekali, ini waktu. Jadi kalau kita nggak berubah, dunia ini nggak akan tunggu engkau berubah. Mulai sekarang hitung setiap detik yang engkau miliki, tinggalkan hal yang tidak penting. Jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Apalagi orang di Palu ini mungkin karena dimanja alam. Ya kita makan, ya kita nggak mungkin mati lah ya. Bahkan ada yang berkata ya kalau hari ini nggak makan, ya nanti siang bertamu aja lah ke keluarga kan nanti dikasih makan pas jam makan siang toh. Kita kan nggak mati lah ya. Waktu ini penting karena Alkitab berkata waktu ini akan dipercepat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat saudara. Mulai sekarang hitung setiap detik, tinggalkan hal-hal yang tidak penting. Waktu ini bukan cuma bicara tentang uang. Ya, jangan cuma bilang time is money. Ya, tetapi ya semua akan berlalu dengan keadaan zaman yang semakin berubah. Ya, kalau kita nggak mau berubah ya kita akan digilas, kita akan jadi korbannya iblis. Bulan-bulanan kita jadi korban saudara. Banyak orang akan hancur ya bukan karena gagal, tapi dia menolak untuk berubah. Yang namanya kegagalan itu biasa, semua orang akan mengalami. Orang yang takut Tuhan, yang berubah juga akan mengalami. Tapi banyak orang akan hancur bukan karena kegagalan, tapi karena kau tidak mau mengubah cara berpikirmu, tidak mau mengubah hidupmu sehingga ya kita akan hancur ya karena ya kita nggak mau berubah. Lalu kita tinggal tunggu aja saudara. Ya kapan waktu itu akan datang dan yaitu rubah semua kebiasaan yang tidak penting. Ya daripada duduk bergosip, ayo lakukan sesuatu yang penting. Ya anak-anak muda, nggak terasa kau tidur seharian scroll itu tiba-tiba udah jam berapa ya. Bahkan banyak anak-anak muda sekarang nggak tidur malam, mereka itu terikat dengan handphone sampai nggak tidur. Ini iblis yang sedang menipu. Ya dan kita akan tergilas cepat atau lambat. Ya untuk menghadapi akhir zaman persiapkan mentalmu. Karena banyak orang akan sakit jiwa. Ya sakit jiwa saudara. Kalau mental kita nggak dibangun di atas dasar firman Tuhan maka ya siap-siap. Hari-hari ini bergabung dalam komunitas yang sehat. Ya, berkumpul dalam komunitas yang benar. Gereja harus menjadi tempat komunitas yang benar. Tapi sekarang banyak juga yang gagal. Ya, justru di gereja banyak persinahan.
Gereja banyak kemabukan, banyak hal-hal yang tidak benar. Ayo kita kembalikan kepada posisi awal dari Tuhan itu menciptakan kita sebagai orang Kristen, dipanggil untuk kita ini bisa menjadi berkat dan teladan. Hari-hari ini jangan cuma sibuk jaga badan. Jangan cuma sibuk hal-hal yang cari validasi, cari pengakuan manusia. Enggak terlalu penting penilaian orang terhadap kita, saudara. Jangan cuma sibuk jadi orang yang cari validasi, yang butuh pencitraan, ya. Ayo, yang engkau butuhkan itu adalah menjadi kuat di akhir zaman ini. Saya enggak terlalu peduli sekarang orang menilai saya seperti apa. Yang saya peduli membangun seberapa besar kekuatan iman saya. Seberapa besar kekuatan energi yang saya miliki untuk saya bisa bertahan di akhir zaman ini, saudara. Saya cuma mau sampaikan ini hal yang benar loh. Kenapa? Karena dengan perubahan zaman, maaf ya, nanti satu saat kampus hanya akan jadi museum. Ijazah cuma akan menjadi sebuah simbol, bukan lagi bukti. Sekarang semua beralih. Sekarang di rumah kalau di Jakarta, sertifikatnya sudah sertifikat. Kita nggak pegang lagi barangnya. Semua hanya tinggal angka. Kita punya uang banyak pun cuma angka. Kita nggak mungkin simpan uang puluhan miliar di rumah, ditaruh di bank. Ya, makanya ada orang yang bilang, saya nggak taruh uang di bank, Bu. Kenapa? Karena taruh uang di bank itu nggak aman juga lah. Terus kamu taruh di mana? Di pikiran saja. Jadi saldo saya tuh enggak pernah berkurang karena saya taruh di pikiran terus. Lah kalau hilang gimana? Tinggal mikir lagi. Saya pikir-pikir benar juga ya. Sekarang orang yang punya uang banyak bingung. Ya. Dengan semua perubahan yang terjadi bagaimana nih Bu? Saya taruh uang di bank, saya takut. Ya udah benar, saya akan jawab sekarang, simpan di pikiran saja Pak ya. Karena toh memang semua juga cuma angka. Kita punya duit di bank cuma angka yang kita lihat tulisannya ya 20 miliar, 10, 100 miliar kan cuma angka. Barangnya mana? Kagak ada. Dengan perkembangan dunia di akhir zaman, saudara, ijazah cuma akan jadi simbol. Ya dunia nggak butuh lagi hal-hal yang seperti itu. Ya dan bagaimana kita bisa hari-hari ini bertahan di akhir zaman? Saya mau kasih solusi sama saudara. Roma pasal yang ke-6. Kita kembali ke firman Tuhan karena tidak ada cukup teori dari dunia yang bisa membuat kita kuat bertahan di akhir zaman selain daripada firman Tuhan. Apa makna Paskah hari ini, saudara? Roma pasal 6. Kalau saudara baca di sana judul perikopnya, mati dan bangkit dengan Kristus. Paskah itu kita mati dan bangkit bersama Kristus. Ya. Ayat yang pertama, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup lagi di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama apa saudara? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ini yang saya sebut tadi, ayo berubah. Jangan nyanyi terus, aku masih seperti yang dulu. Tuh ada di rumah sakit jiwa. Tes untuk orang-orang gila, ini sudah sehat apa belum ya? Suruh nyanyi. Yang lain nyanyi lagunya bagus-bagus saudara. Malah yang pertama lolos, dia nyanyi lagu apa? Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Oh ini sudah sehat berarti. Dia tahu melompat tembok, dia lari dari rumah sakit jiwa. Berarti sesembuh ini. Ya diloloskan. Tapi yang ini coba nyanyi. Aku masih seperti yang... Oh ini tuh kurung dulu masih gila. Kalau kau gak berubah, gila kau gila.
Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit. Dia bangkit. Jadi kita saudara, kita tahu bahwa kita semua yang menerima Kristus, menerima baptisan dalam Dia, kita juga telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan kalau Alkitab yang berkata hidup yang baru, itu bukan bajumu yang baru, bukan. Maka semuanya akan dibaharui oleh Tuhan. Waktu kau sungguh-sungguh menghidupi kematian Kristus, dosa yang saya kemarin sampaikan memisahkan kita dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa, hidupnya terpisah dari Tuhan. Nah, kalau kita terpisah dari Tuhan, apa yang kita mau dapat dari Tuhan? Makanya tinggalkan dosa. Baru setelah itu kita mulai masuk dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, saudara. Pertama, ayo tinggalkan dosa. Karena kita tahu ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa bikin orang bodoh. Dosa bikin orang gak bisa melangkah maju. Dosa membuat kita gak bisa menikmati janji Tuhan. Dosa gak bisa membuat kita melihat kesembuhan. Dosa tidak akan mungkin memperbaharui masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Tinggalkan dosa. Jangan keras kepala. Kalau kau punya kepahitan, bereskan kepahitanmu. Kalau kau hidup dalam kenajisan anak-anak muda, engkau terikat dengan film porno, tinggalkan itu semua. Karena Tuhan tidak akan bisa melakukan apapun dengan orang yang hidup dalam dosa. Itu artinya engkau menghambakan diri lagi dan engkau menyangkal pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini yang bisa membuat kita bertahan di akhir zaman. Orang yang hidup dalam kekudusan, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Kalau kau dapat perkenanan Tuhan, Tuhan akan mulai menuntun engkau masuk dalam visinya. Dan di orang yang hidup dalam visi Tuhan, tidak usah tanya berapa modalmu. Karena itu tidak akan menjadi masalah. Sebab waktu Tuhan berkenan, engkau akan melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan, amin. Saya bisa dapat visi dari Tuhan, bangun sekolah misi gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Waktu hitung-hitung hampir 4 miliar. Saya punya uang waktu itu 4 miliar? Tidak. Tapi ketika saya berjalan dengan visi Tuhan, dalam waktu 7 bulan sekolah itu selesai dibangun. Karena kekuatan saya? No. Itu semua karena Tuhan yang bekerja. Ini yang saya maksudkan. Mau dunia berubah seperti apa, mau ilmu pengetahuan bertambah seperti apa. Tapi waktu engkau berubah sesuai firman Tuhan, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan ketika kita mendapat perkenanan Tuhan, hidup kita gak gitu-gitu aja. Hidup kita berubah, ada hal-hal baru yang akan Tuhan beri. Ya. Saya melihat ketika saya mulai bergerak bersama Tuhan, ada begitu banyak kepercayaan baru yang Tuhan buka. Hal-hal yang gak masuk akal. Hal-hal yang kita gak bisa pahami. Dan saya selalu gambarkan berjalan bersama Tuhan memang untuk berubah. Saya selalu gambarkan gini, orang yang menerima Yesus dan dia mulai masuk dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Itu hidup kita kayak roket tuh loh saudara. Mau ditembakkan ke atas luar angkasa, itu roket harus powerful, seluruh kekuatan dia kerahkan. Bahkan banyak yang tidak kuat akhirnya meledak di udara.
Tapi ketika roket itu berhasil menembus atmosfer bumi, gaya gravitasi bumi itu harus dilawan oleh roket itu. Kenapa? Karena gaya gravitasi bumi itu berusaha menjatuhkan roket itu ke bawah. Dunia ini sedang berusaha menjatuhkan imanmu dengan seluruh kekuatannya. Kenapa saya bilang kita harus berubah? Karena dengan kekuatanmu sendiri kau hancur digilas oleh dunia, saudara. Tapi waktu engkau berjalan bersama Tuhan, waktu kau dapat kenanan Tuhan, itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita terus naik. Tapi kekuatan Tuhan, waktu kau menembus perkenanan Tuhan, roket itu ketika dia tembus atmosfer bumi, dia nggak perlu power lagi, dia tinggal melayang, mengorbit, melakukan semua tugas yang dipercayakan. Saya merasakan bagaimana saudara waktu kita dapat perkenanan Tuhan itu, wow. Banyak hal-hal baru, banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan beri. Banyak anugerah, banyak keajaiban. Dan orang yang dikenan Tuhan tuh Tuhan bilang apa? Apapun yang diinginkan hatinya itu dikasih sama Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Tapi dia juga mau kita mati bersama dengan dia. Abaikan sakit hatimu, lepaskan pengampunan. Abaikan semua penderitaanmu, anak-anak muda. Kemarin disampaikan, dalam pergumulan kita melawan dosa, kita nih belum mencucurkan darah. Karena itu ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo masuk dalam dimensi yang baru. Dan kita akan terhubung dengan Tuhan. Kematian Kristus, kebangkitan Kristus membuat hubungan kita dengan Allah itu pulih. Dan waktu engkau terhubung dengan Tuhan, engkau melihat perkara besar Tuhan kerjakan. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan, ku terhubung denganmu Tuhan. Kami percaya ketika kami terhubung dengan Tuhan, banyak perkara-perkara besar yang dapat kami lakukan bersama Tuhan. Katakan pujian ini dari awal, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan dari awal pujian ini, saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku untuk lebih mengenal Pribadi-Mu, sekali lagi katakan. kasih-Mu Layakkan seluruh hidupku untuk melakukan yang Engkau mau. Kami mau, mampukan kami Tuhan. tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari angkat tanganmu, saudara. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung
tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Kau harus terhubung dengan Tuhan. Dia mati dan bangkit untuk membuat kita terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, waktu kau terhubung dengan Tuhan, segalanya akan berubah, saudara. Dunia tidak akan menunggu saudara berubah. Engkau berubah atau tidak, dunia terus berubah. Kita sedang ada di akhir zaman, di mana dunia akan menjadi keras, menjadi jahat, bahkan akan terus berusaha membinasakan dan membunuh iman kita. Tapi kabar baik hari ini, Yesus mati dan bangkit untuk kita. Dia bangkit untuk memberikan sebuah pengharapan yang baru, bahwa ketika engkau terhubung kembali dengan Tuhan, maka Tuhan sanggup melakukan segala yang baru atas hidupmu hari ini. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan tidak perlu takut oleh keadaan zaman. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan tidak perlu takut dengan perubahan dunia. Sebab ketika kau berkenan pada Tuhan, Dia menyediakan semua yang baru atas hidupmu, saudara. Kau gak perlu bertanya berapa modal yang aku punya, Tuhan. Aku gak punya apa-apa. Tapi waktu engkau terhubung dengan Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang di luar nalar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hari ini ambil komitmen, bilang Tuhan, aku mau tinggalkan dosa. Aku mau tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku mau buang kepahitan, amarah, kebencian, kenajisan. Aku mau buang semua hal yang tidak berkenan. Anak-anak muda dengar baik. Pertobatan, penyerahan hidupmu yang kudus itu yang membuat Tuhan tertarik akan hidupmu. Bukan hanya kegiatan kerohanianmu. Tuhan gak pernah tertarik dengan kegiatan yang kita buat. Dia tertarik dengan persembahan hidup yang benar yang kau berikan buat Dia. Mulai berubah hari ini, tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisan, tinggalkan keterikatan dengan pornografi. Dan bilang, Tuhan, kami mau terhubung denganmu hari ini. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Yes Lord. Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku.